Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferina Aristawati dengan running 47. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran kimia. Aplikasi ini memiliki banyak sekali fungsi dalam pembelajaran kimia. Salah satunya adalah menggambarkan dan memvisualisasikan suatu struktur kimia atau bentuk molekul. Kita langsung mulai saja ya dari aplikasi pertama. Aplikasi pertama ada MolView. MolView adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menggambarkan dan memvisualisasikan suatu bentuk molekul dan kristal dalam bentuk 2D maupun 3D. Aplikasi ini juga menyediakan data properti kimia dasar seperti massa molar dan reaksi kimia atau rumus kimia. Yang selanjutnya adalah ChemTube 3D. ChemTube 3D adalah situs interaktif yang menyajikan animasi reaksi dan mekanisme kimia dalam bentuk 3D. Aplikasi ini digunakan untuk menampilkan model interaktif reaksi stereokimia dan orbit molekul. Yang selanjutnya adalah Avogadro. Avogadro merupakan perangkat lunak open source untuk menggambar dan memvisualisasikan suatu struktur kimia dalam bentuk 3D. Aplikasi ini membantu dalam penggambaran struktur molekul secara manual maupun otomatis, mendukung perhitungan mekanika kuantum dan simulasi kimianya. Yang keempat adalah PubChem. PubChem merupakan aplikasi yang berisi basis data dari suatu senyawa kimia, sifat fisik, toksisitas, maupun aktivitas biologis dari suatu senyawa kimia. Digunakan untuk mencari data kimia dan biologis dari berbagai sumber terpercaya. Yang selanjutnya adalah ChemScat. ChemScat merupakan aplikasi open source atau gratis yang disediakan oleh SCDR Labs untuk menggambarkan struktur molekul dalam bentuk 3D dan 2D. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah menggambarkan suatu struktur kimia, reaksi, dan skema laboratorium. Dalam aplikasi ini kita dapat melakukan skema laboratorium karena disediakan berbagai alat laboratorium. Yang selanjutnya adalah Gmol. Gmol merupakan aplikasi yang disediakan oleh Java yang digunakan untuk memvisualisasikan suatu struktur kimia. Aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk memvisualisasikan suatu bentuk molekul yang kita peroleh dari aplikasi sebelumnya, atau misalnya ChemTube 3D seperti itu. Yang selanjutnya adalah HyperChem. HyperChem adalah perangkat lunak komersil untuk pemodelan molekul dan simulasi suatu reaksi kimia. Yang selanjutnya adalah ChemLab. ChemLab adalah simulator laboratorium kimia virtual yang memungkinkan pengguna melakukan eksperimen secara digital. Fungsi utama dari aplikasi ChemLab ini adalah menyediakan simulasi eksperimen seperti titrasi, reaksi asam basa, kalorimeter, dan sebagainya. Berguna sebagai alat bantu pembelajaran kimia di sekolah-sekolah yang memang terbatas dalam penggunaan lab. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu struktur kimia atau memvisualisasikannya melalui aplikasi Gmol dan HyperChem. Stay tune ya. Dah. Oke, kita lanjutkan dari video sebelumnya ya. Hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana memvisualisasikan suatu bentuk molekul melalui aplikasi Gmol. Yang akan kita buat kali ini merupakan asam oksalat yang akan kita visualisasikan ya. Kita sebelumnya harus mendapatkan bentuk molekul dari asam oksalat terlebih dahulu. Kita buka ChemTube 3D untuk mendapatkan bentuk molekul dari asam oksalat ya teman-teman. Ini sudah terdapat bentuk molekul dari asam oksalat. Kita tinggal klik kanan. Kita tunggu sebentar dan kita klik berkas ini, kita klik simpan dengan format yaitu berdasarkan Gmol ini ya. Kita klik dan klik OK. Oke. Kita sudah mendapatkan bentuk molekul dari asam oksalat. Tinggal kita ekspor untuk kita masukkan ke dalam aplikasi Gmol ini. Kita klik file di sini, kemudian kita klik open. Oke, kita cari ya filenya di tadi dari kita download, kemudian kita cari. Nah, ini ya teman-teman, kita klik 2 kali. Kita tunggu sesaat. Nah, ini merupakan struktur kimia dari asam oksalat yang akan kita visualisasikan.
Di sini kita bisa memunculkan label dari atom-atomnya. Di sini kan belum muncul ya teman-teman. Kita bisa klik display di sini, kemudian kita klik simbol. Oke, ini sudah muncul ya, tetapi memang sangat kecil dan tidak terlihat. Kita bisa klik file, kita klik konsol untuk memberikan perintah. Nah, di sini kita bisa klik color, label. Bisa kita ingin memberikan warnanya menjadi green. Kita klik dua. Oke, ini sudah terlihat ya teman-teman. Di sini labelnya berwarna hijau. Misal kita ingin memperbesar font dari label ini, kita bisa ketik di sini font label misal 25 ya, 25. Kita klik titik 2, kemudian kita klik enter. Nih jadi ya lebih besar ya fontnya. Kemudian jika kita ingin memindahkan nih ini ke tengah ya, menjadi center gitu, kita bisa ketik di sini set alignment, label alignment, center. Klik ini, kemudian kita klik enter. Nah, ini sudah di tengah ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa memvisualisasikan bentuk molekul ini ke misal polyhedra seperti itu ya. Visual bentuk molekulnya. Ya, kita klik saja polyhedra. Kita klik enter. Nah, muncul kan teman-teman sudah. Saya kecilkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita ingin mengetahui panjang ikatan di antara dua atom yang terhubung gitu. Kita bisa ketik di sini. Sebelumnya kita bisa mewarnai juga ini polyhedra ya. Misal kita ketik saja color polyhedra translucent. Misal kita ingin warna pink. Oke, kita klik titik 2. Oke. Nah, ini menjadi pink ya teman-teman. Kemudian kita ingin mengetahui tadi panjang, kan kita tinggal ketik di sini set measurement units. Kita kasih titik 2 di sini PM. Kita klik lagi, kemudian kita klik titik 2, kita klik enter. Nah, di sini kita sudah klik ya. Kemudian kita ingin mengetahui panjang berapanya, kita bisa ketik lagi di sini measure, kemudian 1 dan misal 2, kemudian kita klik koma, klik enter. Nah, ini sudah diketahui ya antara ini kita juga bisa melakukannya misal antara O dan C ini dan sebagainya ya teman-teman. Seperti itu. Kita juga bisa menyimpannya di sini file. Kemudian di sini kita bisa export dan sebagainya. Kita bisa juga close, exit dan sebagainya. Edit, kita juga bisa copy image dan sebagainya. Kita bisa zoom. Kita juga bisa bolak-balikannya seperti ini ya untuk visualisasikannya. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan atau menggambarkan struktur senyawa menggunakan aplikasi Hyperchap. Stay tune ya. Yang selanjutnya adalah kita akan membuat bentuk molekul menggunakan aplikasi Hyperchap. Yang kita akan buat kali ini adalah glukosa ya teman-teman. Di sini terdapat banyak sekali menu pilihan ya. Untuk menggambarkan glukosa, pertama kali kita bisa klik draw di sini, kemudian kita bisa klik atom C di sini, atau di sini kita juga bisa menampilkan default elemen yang nanti akan berisi tabel periodik ya teman-teman. Kita bisa klik misal C di sini. C di sini kita mulai gambar C. Glukosa ini memiliki rumus yaitu C6
H12O6 ya. Kita gambar di sini detik C-nya ada 6. Kemudian kita bisa klik O. Kita bisa klik 1. Ini jangan disambung ya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menyambungkan antara tom C dan O nya masing-masing ya. Seperti ini. Ini ya teman-teman. Kemudian ini kan belum sempurna. Dari sini kita bisa klik lagi kita untuk memasukkan atom hidrogen dan membangun molekul ini menjadi lebih rapi seperti itu. Kita klik ya. Nah, ini merupakan bentuk molekul dari glukosa. Dari sini kita juga bisa mengganti modelnya. Kita klik rendering, kita pilih misal balls, kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Atau kita di sini juga bisa memilih yang lain, misal balls and cylinder, klik OK saja seperti ini. Nah, ini jadi ya teman-teman. Dan di sini kita juga bisa membuat struktur yang lain. Kita juga bisa menggeser, kita tinggal klik, kita putar-putar seperti ini. Kemudian kita juga bisa memindahkannya dari sini ke sana seperti ini. Baik, sekian contoh dari bagaimana cara menggambarkan bentuk molekul melalui aplikasi HyperChamp ya. Baik, itu tadi video dari saya tentang pengertian-pengertian dan fungsi dari aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran kimia, serta contoh bagaimana cara memvisualisasikan dan menggambar struktur kimia atau bentuk molekul melalui aplikasi Gmol dan HyperChamp. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!